Halo, perkenalkan nama saya Amelia Fitri Ramadhani dari Prodi Farmasi dengan NIM 2361370. Saya berasal dari Sragen. Nah, keunikan dari daerah saya adalah Museum Sangiran. Museum Sangiran tersebut di dalamnya berisi sejarah purba seperti hewan purba kayak dinosaurus, gajah, dan manusia purba loh. Nah, ikon dari Sragen tersebut itu dari gading gajah purba. Nah, itu adalah keunikan dari daerah Sragen. Kalau terusuk saya di Jogja adalah di Jogja tersebut di sini itu jalannya dibagi ya seperti ada jalan motor sendiri, terus mobil dan lebih ramai daripada daerah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Pratista Samsutuburanda, biasa dipanggil Gita dengan NIM 2361365. Saya dari jurusan Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia. Saya dari Sulawesi Tenggara, dan keunikan di Sulawesi Tenggara itu tidak ada kereta api, dan juga kalau terusuk saya di Jogja ini itu banyaknya jalan one way. Sekian dan terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sebasatul Husna dengan NIM 2361306. Saya berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Keunikan daerah saya, sebagian besar pekerjaannya sebagai pengrajin tangan yang terbuat dari rotan. Contohnya, payung gelis. Kultur shock ketika saya di Jogja yaitu makanannya manis-manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sindu Kanita dengan NIM 236135051 dari Farmasi. Saya berasal dari Kota Tegal, dan keunikan Kota Tegal itu dia punya bahasa ngapak. Bahasa ngapaknya benar-benar sengapak itu, kental banget. Contohnya tuh kayak konarane sapa, yang arane caca gitu. Nah, culture shock di Jogja ya. Sekarang kan karena udah kuliah di Jogja, jadi di sini tuh banyak kafe sih, kayak banyak kafe dan mahasiswa itu juga banyak karena kan emang kota belajar ya. Mungkin itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Rizky Musin dengan NIM 2361373. Saya berasal dari jurusan Farmasi Universitas Islam Indonesia. Saya berasal dari daerah Batang, Jawa Tengah. Keunikan dari daerah saya adalah penggunaan kata O di akhir kalimat seperti sampean asalnya sekan Riau, nyong asalnya sekan Batang. Selain itu, ada kata lain dari daerah Batang yang berbeda dengan kata dalam bahasa Jawa lainnya. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia, telur. Dalam bahasa Jawa lainnya, telur artinya duk, dok, dok. Kalau dari Batang, telur pengucapannya duk, duk bukan dok. Habis itu, kultur shock saya di Jogja sini adalah di daerah Jalan Kaliurang KM 14,5 ini udaranya terasa sejuk dan dingin daripada tempat saya berasal, karena tempat saya berasal itu termasuk daerah Pantura, jadi daerahnya panas sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nindya Sambila Taurofi, biasanya dipanggil Nindi. Aku berkuliah di UII di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Aku sendiri berasal dari Sintang, Kalimantan Barat. Nah, di Sintang sendiri terdapat suatu keunikan yang tidak ada di daerah lainnya, yaitu Gawe Dayak. Nah, Gawe Dayak sendiri merupakan suatu perayaan atau wujud dari rasa bersyukur warga Dayak atau warga Kalimantan Barat sendiri kepada Sang Pencipta. Karena biasanya Gawe Dayak sendiri itu diadakan ketika setelah panen besar. Nah, biasanya Gawe Dayak ini dimulai dengan upacara adat, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama, mengunjungi kerabat-kerabat yang ada di daerah lain, dan juga hiburan. Biasanya hiburan yang ada merupakan penampilan tradisional dari seluruh kabupaten atau daerah yang ada di Kalimantan Barat. Nah, untuk culture shock saya sendiri ketika saya tinggal di Jogja adalah
Di Jogja itu banyak sekali perayaan dan banyak sekali hari-hari khusus yang dirayakan. Sedangkan ketika di daerah saya tidak menemukan perayaan yang sebanyak itu. Nah, mungkin hanya segitu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Kusuma Pertiwi dengan NIM 225111030 dari Prodi Teknik Sipil. Asal saya dari Solo. Nah, keunikan dari Solo yaitu ada kereta uap yang melintas di jalan raya. Jadi kita bisa melintas di jalan raya beriringan dengan kereta, mobil, dan motor. Lalu culture shock di Jogja adalah di Jogja itu banyak sekali titik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa Kusuma Jati dari jurusan Teknik Sipil dengan NIM 1511204. Ya, saya berasal dari Kulon Progo, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, keunikan daerah saya itu karena Kulon Progo itu dilewati pegunungan Menoreh. Jadi di Kulon Progo itu banyak tempat-tempat wisata alam seperti pemandian-pemandian alam serta pemandangannya yang tidak kalah indah juga. Nah, kultur shock saya sebagai di Jogja, menurut saya tidak ada kultur shock saya di Jogja karena saya sendiri orang Jogja. Mungkin kultur shock saya dari daerah saya atau Kabupaten Ponorogo ke Kabupaten Sleman ini. Saya merasa di Kabupaten Sleman ini tata krama atau unggul sebagai orang Jawanya lebih minim daripada orang Ponorogo. Seperti misalkan saya melewati seseorang di depan rumahnya, kalau di tempat tinggal saya kalau bertemu seseorang saya akan mengucapkan seperti permisi. Kalau dalam bahasa Jawa seperti klamit, habis itu dari langkung. Nah, di Ponorogo hal seperti itu adalah suatu hal yang wajar dan setiap orang yang lewat bisa dikatakan hampir semuanya mengucapkan itu, tetapi di daerah sini jarang. Dan untuk warga sini juga ketika saya mengucapkan pamit tahun dari langkung itu mereka juga kurang responsif menurut saya. Ya, itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa Berliana Ashari dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 2020 dengan NIM 2032206. Saya berasal dari Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Yang menjadi ikonik di kabupaten saya adalah bakso karena banyaknya perantau dari Kabupaten Wonogiri ke kota besar dan menjual bakso, sehingga masyarakat luas banyak mengenal bakso khas Wonogiri. Saya tidak mengalami kultur shock di Jogja karena daerah Wonogiri dan Jogja sama-sama menggunakan adat Jawa, dan di mana adat Jawa tersebut saya sudah familiar sedari kecil sehingga ketika berada di Jogja awal-awal saya tidak merasakan kultur shock. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Mailani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2020. Saya berasal dari Cilegon, Banten. Yang ikonik dari kota saya, Cilegon, Banten itu adalah Cilegon tuh terkenal sebagai kota industri. Karena di sana tuh banyak banget perusahaan-perusahaan industri. Contohnya itu ada PT Krakatau Steel, itu terkenal dalam produksi bajanya, atau PT Asahi Mas Chemical di bidang industri kimia, dan juga PT Chandra Asri. Selain itu, poin selanjutnya adalah tentang hal yang membuat saya shock selama ada di Jogja, atau kultur shock yang saya dapatkan ketika saya sampai di Jogja. Yang pertama adalah makanan di Jogja itu manis-manis, banyak yang manis, mayoritasnya manis, dan juga nama tempat yang disingkat. Contohnya kayak Concat atau Condong Catur, ada lagi Tamsis atau Taman Siswa, dan juga Paris atau Parangtritis. Selanjutnya itu klakson, tentang klakson. Di Jogja itu jarang banget denger orang yang sering klakson, berbeda dengan di daerah saya tinggal, itu tuh banyak banget yang gak sabaran ya. Mungkin itu saja, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Al Alif Bagawi, biasa dipanggil Alif. Di sini saya dari Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan angkatan 2022. Di sini saya berasal dari Kota Palembang, di mana Kota Palembang sendiri memiliki nama ciri khas tersendiri. Untuk julukan nama tersebut, salah satunya yaitu Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia. Untuk ciri khas sendiri, Kota Palembang di Sungai Musinya terdapat Jembatan Ampera. Itu jembatan bersejarah pemberian Jepang dahulu kala, di mana jembatan tersebut menjadi ikonik Kota Palembang, juga menjadi destinasi wisata bagi warga lokal dan juga warga yang berkunjung ke Palembang. Selanjutnya, makanan khas daerah Kota Palembang yaitu pempek yang berbahan dasar ikan dan sagu, kemudian disatukan dan biasanya dimakan dengan cuka yang identik dengan rasanya pedas. Makanan Palembang juga identik dengan santan. Selanjutnya, Palembang juga terkenal karena memiliki Al-Quran Al-Akbar, di mana Al-Quran tersebut merupakan Al-Quran terbesar di Indonesia. Kota Palembang diapit oleh berbagai sungai. Salah satunya sungai terpanjang di Indonesia, salah satu sungai terpanjang di Indonesia yaitu Sungai Musi, yang merupakan salah satu sumber mata pencaharian warga lokal. Selanjutnya, culture shock saya sebagai warga Palembang di Yogyakarta. Kalau di Palembang, dalam kesehariannya orang-orang bercakap dalam nada yang relatif tinggi sekaligus cepat. Namun di Yogyakarta, nada berbicara di kota ini warganya lebih rendah dan lebih santun. Selanjutnya, di Palembang orang-orang sering bercanda atau dalam bahasa lokalnya yaitu berkelakar. Sangat jarang kami temukan jawaban yang mengambang antara ya atau tidak. Selanjutnya, perbedaan usia hampir tidak berarti. Perbedaan dalam bahasa, tidak ada tingkatan bahasa di Kota Palembang. Terus culture shock saya di Kota Jogja, terutama di Pulau Jawa ini, saya baru tahu kalau di Pulau Jawa ada bahasa yang biasa digunakan masyarakat, kemudian ada juga bahasa sopannya gitu. Selanjutnya, kalau di Jogja ini, kalau di jalan tuh sering menyapa terhadap, misalnya bertemu di jalan saling menyapa antara satu dan lain, seperti "Enggak mas", kemudian direspon oleh yang satunya. Kalau di Palembang, cara menyapanya itu seperti basa-basi. "Weh, apa kabar?" Maksudnya kalau di dalam bahasa daerah, "Weh, kerja apa sih?" Nah, gitu. Misal, "Wong mano, enak kemano?" "Ada gawe," jawabnya gitu. Ada gawe itu ada kerja kalau dalam bahasa Indonesia ya. Namun itu salah satu bahasa basi di Kota Palembang apabila sedang saling nyapa. Kalau di Jogja culture shocknya itu ya itu tadi, saling menyapanya itu kayak "Nge, monggo" gitu. Justru kalau di Jogja, kalau enggak menyapa seperti itu, seolah-olah image orang yang tidak kita sapa itu terhadap kita malah jadi buruk. Oleh karena itu, culture shock yang paling saya rasakan di Jogja itu adalah cara menyapanya, di mana di sini respon terhadap orang yang menyapa itu sangat baik. Kemudian sini gotong royongnya juga lebih aktif dikarenakan mungkin tingkat kesadaran warga Yogyakarta juga tinggi. Namun meskipun demikian, di Palembang juga kesadarannya cukup tinggi. Namun di beberapa daerah terdapat terutama daerah yang di sekitar sungai itu biasanya terdapat banyak sampah sekitarnya. Itu salah satu permasalahan yang ada di Kota Palembang, yaitu sampah.
atau Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Mardia. Asal saya dari Serang, Banten, dan saya prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya. Salah satu tempat ikonik yang ada di tempat saya itu adalah Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten sendiri sudah berdiri dari abad ke-15, lebih tepatnya di tahun 1560 sampai 70. Dan sampai saat ini masih berdiri kokoh. Hal yang terunik lainnya yang ada di Masjid Banten adalah adanya beberapa makam sultan, seperti Sultan Maulana Hasanuddin, lalu juga ada Sultan Ageng Tirtayasa, lalu juga ada Sultan Abdul Nasr Abdul Qahar, dan lain-lainnya. Ya mungkin itu keunikan atau tempat ikonik yang ada di Banten. Selanjutnya adalah dari tempat saya ke Jogja, di mana saya kuliah, ada beberapa hal culture shock yang membuat saya cukup tercengang. Bukan tercengang, mungkin lebih ke arah ya culture shock, dan sampai sekarang masih berusaha untuk memahami, yaitu adalah arah mata angin, atau ketika nanya arah itu menggunakan arah mata angin, di mana saya sendiri belum memahami di mana itu utara atau selatan. Yang menjadi patokannya adalah utara itu Gunung Merapi dan selatan itu Tugu, hanya itu. Tapi untuk ke barat, ke timur, itu saya masih berusaha untuk berpikir dan untuk memahaminya. Dan ya, itu culture shock yang saya alami ketika di Jogja. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Mahanisa Arifin dengan NIM 225-11204 dari jurusan Teknik Sipil. Saya berasal dari kota Bandung, dan keunikan dari kota Bandung yaitu dingin, cuacanya yang dingin karena terletak dilingkari oleh banyak pegunungan. Kemudian sering disebut sebagai kota kembang dan kota Paris Panjapa. Dan makanan khas dari daerah Bandung, dari kota Bandung, yaitu batagor, siomay, dan berasal dari suku Sunda. Dan kultur shock selama di Jogja yaitu saya berkuliah di sini banyak mendapat teman-teman dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, yang memiliki watak dan sifat yang berbeda-beda. Juga mendapat lingkungan baru karena di Jogja ini orang-orangnya ramah dan juga bersikap sederhana, dan banyak adat istiadat ataupun festival budaya yang sering diselenggarakan di kota Jogja ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.